Perkenalkan, nama saya Dian Vina Putri. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Adapun anggota kelompok 3 yang pertama Gafan dari Putri Hidayat, yang kedua Anugrah Nina Fadila, yang ketiga Wardah Nuraini, yang keempat Al-Yunus Al-Adullah. Hari ini yang bertugas melakukan presentasi adalah kelompok 3 dengan materi etika periklanan. Presentasi kelompok 3 akan dimulai. Silakan untuk bicara untuk menyampaikan pematerinya. Pertama ialah pengertian etika periklanan. Etika periklanan adalah prinsip dan norma yang mengatur cara kita mempromosikan suatu produk atau jasa. Ini tidak hanya fokus pada membuat iklan yang menarik saja, tapi juga kita harus memastikan bahwa iklan yang kita buat itu sesuai dengan nilai-nilai moral dan tidak menyesatkan konsumen. Selanjutnya yaitu ada masalah etika dalam periklanan. Sebenarnya tidak ada masalah yang menyebabkan permasalahan serius untuk menyampaikan produk iklan, namun masalah itu muncul ketika orang melihatnya dengan pandangan mereka sendiri yang memunculkan perdebatan. Yang pertama yaitu ada iklan yang dianggap tidak sesuai itu. Hal ini ketika iklan yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen. Yang kedua yaitu iklan bersifat manipulatif. Iklan bersifat manipulatif bentuk iklan yang mempengaruhi emosi seseorang sehingga konsumen merasa dirugikan. Yang ketiga yaitu iklan bersifat ofensif. Iklan bersifat ofensif adalah iklan yang menyinggung norma sosial, moral, budaya yang terkandung dalam masyarakat. Yang keempat yaitu iklan berselera buruk. Iklan ini dianggap tidak memiliki estetika yang baik sehingga menyebabkan orang memiliki selera buruk. Yang kelima yaitu iklan memanfaatkan rasa takut dan ketidakamanan. Iklan ini menciptakan rasa khawatir, cemas, dan takut terhadap situasi tertentu sehingga menyebabkan orang tersebut harus membeli produk itu. Selanjutnya ada peran etika periklanan dalam mencegah iklan yang menyesatkan. Yang pertama itu ada kebenaran dan kejujuran dalam iklan. Jadi etika periklanan itu harus memastikan bahwa semua informasi dalam iklan itu harus berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan sehingga tidak ada informasi yang menyesatkan. Lalu yang kedua itu ada transparansi dalam iklan. Nah, maksudnya transparansi itu iklan harus disampaikan secara jelas supaya konsumen itu dapat memahami dengan baik produk atau layanan yang sudah ditawarkan tanpa manipulasi. Lalu yang ketiga, tanggung jawab sosial dalam periklanan. Nah, dalam iklan itu juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi tidak membuat konten yang merugikan masyarakat atau konten yang vulgar. Nah, lalu yang keempat ada respek terhadap konsumen. Nah, ini kita harus menghormati hak dan kecerdasan konsumen. Jadi tidak boleh memaksa atas kepentingan bisnis. Lalu yang kelima ada mekanisme pengawasan dan regulasi. Itu Badan Pengawas Etika Periklanan di Indonesia itu ada EPI. EPI itu Etika Pariwara Indonesia. Nah, EPI ini yang membuat aturan terkait kebenaran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam periklanan. Nah, kalau misal ditemukan pelanggaran dalam iklan tersebut, nah EPI ini berhak untuk menegur atau melaporkan ke pihak yang berwenang. Salah satu contoh kasus yang terbaru ini adalah dari iklan salah satu produk kecantikan yang menunjukkan gambar sebelum dan sesudah untuk menunjukkan efek dari produk tersebut. Nah, di dalam gambar yang sebelumnya ini menunjukkan wajah yang terlihat kusam, sementara gambar sesudahnya ini menunjukkan gambar yang wajahnya terlihat sangat mulus dan cerah. Namun setelah diselidiki, gambar sesudah ini telah diedit dengan cara digital dengan efek yang tidak sesuai dari pencapaian produk tersebut. Kasus seperti ini menjadi masalah etika karena iklan tersebut memberikan harapan palsu
kepada konsumen yang mungkin merasa kecewa karena tidak mendapatkan hasil yang sama meskipun memakai produk tersebut. Itulah pemaparan menarik dari kelompok 3. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang saya batasi 3 pertanyaan saja. Dipersilakan ke teman-teman yang ingin bertanya untuk memberikan pertanyaannya dengan menyertakan nama dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilangan Sanjara dengan nomor NIM 090. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apakah iklan yang menargetkan anak-anak itu dibenarkan? Seperti contohnya di McD kita kan tahu ada menu, salah satu menu Happy Meal, itu di dalamnya terdapat hadiah mainan. Nah berarti kan itu makanannya ditargetkan untuk anak-anak, yang mana McD itu kan makanan junk food, nggak sehat gitu. Jadi apakah dibenarkan menggunakan iklan dengan target anak-anak seperti itu? Izin menjawab pertanyaannya Salsa. Kan tadi pertanyaannya apakah iklan yang mengajarkan anak-anak secara moral itu dapat digunakan karena mengingat mereka belum bisa berpikir kritis seperti orang dewasa. Nah, jawabannya itu iklan yang mengajarkan anak seperti di McDonald's Happy Meal itu sulit dibenarkan secara moral karena anak-anak itu masih belum bisa berpikir secara kritis. Nah, penggunaan mainan sebagai daya tarik itu dapat mengeksploitasi psikologi mereka dan mendorong kebiasaan makan yang tidak sehat. Nah, di beberapa negara itu sudah membatasi praktik ini untuk melindungi anak-anak dari pengaruh pemasaran yang tidak etis. Nah, perusahaan juga seharusnya mengedepankan tanggung jawab sosial dengan strategi pemasaran yang lebih edukatif dan tidak manipulatif. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Ramasari dengan NIM akhir 087. Nah, kita semua tahu kan di bungkus rokok itu ada iklan kesehatannya. Nah, pertanyaan saya itu peringatan kesehatan di bungkus rokok itu kan emang merupakan langkah awal untuk menyampaikan informasi kesehatan akibat merokok itu tadi ya. Namun secara etika, apakah peringatan tersebut itu sudah cukup memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam mengedukasi konsumen secara kan rokok itu produk yang berbahaya bagi kesehatan? Terima kasih. Menjawab pertanyaannya Putri. Pertanyaannya, apakah peringatan tersebut sudah cukup memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam mengedukasi konsumen secara rokok itu produk berbahaya bagi kesehatan? Jawabannya tidak, belum cukup memenuhi tanggung jawab perusahaan karena ada beberapa alasan. Yang pertama, peringatan kurang efektif. Peringatan yang ada saat ini mungkin kurang efektif dalam mengubah perilaku konsumen. Yang kedua, informasi kurang lengkap. Peringatan hanya memberikan informasi dasar tentang risiko kesehatan, namun tidak memberikan informasi yang lebih lengkap tentang bahaya merokok. Yang ketiga, tanggung jawab perusahaan. Perusahaan rokok memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengedukasi konsumen tentang risiko kesehatan produk mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ismailudin dari kelompok 7. Saya ingin mempertanyakan mengapa iklan rokok itu tidak menampilkan produk atau orang yang sedang merokok untuk menarik konsumen, tapi malah menampilkan pegunungan, lautan atau jin-jin seperti itu. Apakah ada batasan atau aturan yang diberikan? Terima kasih. Pertanyaannya Rizky, mengapa iklan rokok tidak menampilkan produknya atau menampilkan orang yang merokok, malah menampilkan pegunungan, laut atau jin? Apakah ada batasan-batasan yang diberikan? Iklan rokok tidak menampilkan produknya secara langsung atau orang yang merokok karena ada regulasi ketat yang membatasi promosi produk tembakau. Banyak negara melarang penggambaran aktivitas merokok untuk mengurangi daya tariknya, terutama bagi anak-anak dan remaja. Sebagai gantinya, iklan sering menampilkan simbol-simbol seperti pegunungan, laut, atau jin untuk membangun citra kebebasan, petualangan, dan maskulinitas tanpa menunjukkan produk secara eksplisit.
Hal ini merupakan strategi pemasaran agar tetap menarik tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Presentasi ini ditutup, saya akan menyimpulkan bahwa etika periklanan itu merupakan prinsip atau norma yang digunakan dalam industri periklanan untuk memastikan bahwa iklan yang disebarluaskan itu tidak menyesatkan atau tidak merugikan orang lain. Etika periklanan itu sangat penting karena yang pertama bisa menumbuhkan kepercayaan konsumen, terus yang kedua bisa mempromosikan produk atau jasa dengan cara yang jujur, yang ketiga mempertahankan reputasi konsumen. Sekian presentasi dari kelompok 3 pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Januari, J-nya apa? J-nya Aku ingin sendiri melihat